Hari ini kita akan membahas kecemasan. Mungkin kalian pernah merasa cemas saat harus posting di Instagram, berbicara di depan umum, atau bahkan ketika menghadapi situasi baru. Tapi, tahukah kalian, kecemasan ternyata punya peran penting dalam perjalanan hidup kita? Yuk simak video ini sampai habis karena kita akan mengupas tuntas seluk-beluk kecemasan, asal-usulnya dan bagaimana cara mengelolanya agar tetap produktif dan bahagia. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana, apa itu kecemasan? Secara umum, kecemasan adalah perasaan gelisah atau khawatir yang muncul ketika kita merasa terancam atau menghadapi situasi yang tidak pasti. Kondisi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari rasa takut saat harus tampil di depan umum sampai kekhawatiran berlebih tentang masa depan. Namun, penting untuk diingat bahwa kecemasan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif. Menurut American Psychological Association (APA), kecemasan adalah respons alami yang mempersiapkan kita untuk menghadapi potensi bahaya atau tantangan. Bahkan dalam sejumlah penelitian, kecemasan terbukti membantu kita tetap waspada dan berhati-hati. Misalnya di masa lalu, naluri waspada yang muncul dari kecemasan justru membuat nenek moyang kita mampu bertahan hidup di lingkungan yang penuh dengan ancaman. Dengan demikian, kecemasan memiliki fungsi adaptif yang sangat penting. Meskipun kadang dalam kehidupan modern kita, perasaan itu bisa terasa berlebihan. Dari zaman prasejarah hingga era modern beranjak ke masa lalu. Bayangkan hidup di zaman prasejarah. Saat itu manusia hidup dengan ancaman nyata seperti predator, bencana alam, dan persaingan antar kelompok. Rasa waspada dan kecemasan muncul sebagai mekanisme bertahan hidup. Misalnya ketika terdengar suara gemerisik di balik semak-semak, naluri kecemasan langsung mengaktifkan respon fight or flight, membuat kita siap menghadapi bahaya atau melarikan diri jika perlu. Di sisi lain, kelompok yang kurang memiliki kecemasan cenderung bersikap ceroboh dan mengabaikan tanda-tanda bahaya. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap serangan predator atau situasi berbahaya lainnya. Inilah sebabnya secara evolusioner, sifat kecemasan berkembang dan diwariskan. Karena pada akhirnya, mereka yang memiliki rasa waspada inilah yang bertahan dan berkembang biak. Meskipun sekarang kita tidak lagi menghadapi ancaman yang sama seperti di masa prasejarah, otak kita masih terprogram untuk merespon situasi dengan kecemasan. Hal ini menciptakan suatu evolutionary mismatch di mana respons kecemasan kita tidak selalu proporsional dengan ancaman yang sebenarnya ada di lingkungan modern kita. Sekarang mari kita fokus ke salah satu jenis kecemasan yang paling sering kita alami. Kecemasan sosial. Mungkin kalian pernah merasa gugup atau takut ketika harus berinteraksi dengan orang baru, khawatir tentang bagaimana penilaian orang lain terhadap penampilan atau ucapan kita. Rasa ini muncul karena sebagai makhluk sosial, kita secara alami mendambakan penerimaan dan validasi dari kelompok sekitar. Penelitian menunjukkan bahwa kecemasan sosial bisa memicu reaksi berlebihan karena otak kita masih mengaitkan situasi sosial dengan ancaman terhadap kelangsungan hidup. Dalam konteks evolusi, hubungan sosial sangat penting untuk bertahan hidup, baik dalam berburu, meramu, atau mengatasi bahaya bersama. Di era modern, media sosial telah menambah lapisan kompleksitas dalam kecemasan sosial. Dengan adanya platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, kita kini dihadapkan pada standar yang tak realistis tentang penampilan dan gaya hidup. Rasa takut akan penolakan atau penghakiman semakin memuncak karena kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Padahal seperti yang diungkapkan oleh para ahli, perbandingan sosial yang berlebihan ini justru dapat memperburuk kondisi kecemasan kita. Di zaman sekarang, kecemasan tak hanya berkutat pada interaksi sosial, tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan seperti karir, pendidikan, dan hubungan personal. Perubahan cepat dalam teknologi dan arus informasi yang tak henti-hentinya membuat kita mudah merasa tertinggal atau tidak siap menghadapi tantangan baru. Salah satu contohnya adalah fenomena FOMO, Fear of Missing Out, di mana kita merasa cemas karena takut ketinggalan momen penting atau tren terbaru. Padahal tekanan ini seringkali berasal dari ekspektasi sosial yang tidak realistis dan perbandingan terus-menerus melalui media sosial. Hasilnya, kita bisa terjebak dalam siklus kecemasan yang sulit
diatasi. Bahkan kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi yang tidak menentu juga turut menambah lapisan kecemasan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa rasa cemas adalah reaksi alami terhadap ketidakpastian. Namun, kunci utamanya adalah bagaimana cara kita mengelola perasaan tersebut agar tidak mengganggu kualitas hidup dan kinerja kita. Sumber-sumber dari Johns Hopkins Medicine menekankan bahwa walaupun kecemasan dapat memotivasi kita untuk lebih berhati-hati, bila berlebihan, kecemasan tersebut dapat menyebabkan stres kronis dan berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Oleh karena itu, manajemen kecemasan sangatlah penting di era informasi ini. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola kecemasan agar tetap produktif dan tidak menguasai hidup kita? Berikut beberapa strategi yang bisa kamu coba. 1. Batasi waktu layar dan media sosial mengurangi paparan informasi yang berlebihan bisa membantu menurunkan tingkat kecemasan. Cobalah tentukan batas waktu untuk penggunaan media sosial dan manfaatkan waktu tersebut untuk aktivitas lain yang lebih menenangkan. 2. Praktikan mindfulness dan meditasi. Penelitian dari Harvard Health Publishing menunjukkan bahwa latihan mindfulness dapat membantu menurunkan kecemasan dengan mengajarkan kita untuk tetap fokus pada saat ini dan mengurangi pikiran negatif. 3. Aktivitas fisik dan olahraga-olahraga terbukti meningkatkan produksi endorfin yang dapat membuat kita merasa lebih baik dan mengurangi stres. Aktivitas seperti berjalan kaki, yoga, atau olahraga ringan lainnya bisa jadi pilihan tepat. 4. Jalin interaksi sosial yang positif. Meskipun kecemasan sosial kadang membuat kita ingin menghindar, menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat dapat memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Teman dan keluarga bisa menjadi safety net yang membantu kita melihat situasi dari perspektif yang lebih positif. Cari bantuan profesional bila diperlukan. Jika kecemasan sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Terapi dan konseling bisa sangat membantu untuk mengatasi kecemasan yang berkepanjangan. 6. Tuliskan. Perasaanmu. Menulis jurnal harian atau sekadar mencatat pikiran-pikiran yang membuatmu cemas bisa menjadi cara efektif untuk mengeluarkan emosi dan mendapatkan perspektif baru terhadap masalah yang kamu hadapi. Strategi-strategi ini didukung oleh berbagai riset dan praktik kesehatan mental yang telah terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan serta meningkatkan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Sebelum kita mengakhiri video kali ini, penting untuk diingat bahwa kecemasan, meskipun sering dianggap negatif, memiliki fungsi yang sangat penting dalam sejarah dan perkembangan manusia. Kecemasan membantu nenek moyang kita untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh bahaya, dan walaupun konteksnya sudah berubah, fungsi dasarnya sebagai sinyal peringatan tetap relevan. Terkadang kecemasan hanya merupakan sinyal bahwa kita sedang berada di zona nyaman yang perlu diubah atau ditingkatkan. Dengan memahami asal-usul dan mekanisme kecemasan, kita dapat belajar untuk mengelola dan bahkan memanfaatkan perasaan ini untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, jangan pernah merasa sendiri. Setiap orang pasti pernah merasakan hal yang sama. Kuncinya adalah menemukan cara untuk mengelola perasaan tersebut agar kita tetap bisa menjalani hidup dengan optimisme dan keseimbangan. Sebelum mengakhiri video, saya ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak. Cobalah identifikasi satu hal yang membuat kalian cemas hari ini dan pikirkan langkah kecil yang bisa diambil untuk mengatasinya. Terkadang perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk update video selanjutnya. Tuliskan di kolom komentar bagaimana cara kalian mengatasi kecemasan dan apa saja tips yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kita semua berada dalam perjalanan yang sama dan setiap langkah kecil menuju kebahagiaan itu berarti. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari kalian penuh dengan ketenangan dan inspirasi. Bye.